A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dipertemukan lagi. Jadi insya Allah kami akan bengkel pengurusan jenazah lelaki. Jadi saya tidak keseorangan, ditemani oleh sahabat-sahabat seperjuangan daripada bagian dakwah. Insya Allah bengkel kita tidak lama ya puan-puan, dan mudah-mudahan walaupun sekejap tetapi mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua insya Allah. Jadi sebelum kita bermulanya bengkel pengurusan jenazah, jadi di depan saya ini adalah peralatan-peralatan yang diperlukan apabila keluarga kita meninggal dunia ya. Oke, yang pertama ini adalah kain kafan. Kain kafan ini adalah wajib. Tujuan kafan adalah untuk membungkus supaya mayat itu jangan nampak aurat dia. Jadi hukumnya wajib. Warnanya putih adalah sunnah. Artinya semua warna pun boleh. Janji mayat itu terbungkus dengan baik, tertutup auratnya dengan baik. Ini kain kafan. Jadi berapa helaikah kain kafan untuk mayat lelaki? Mayat lelaki yang wajib adalah 1 lapis yang menutupi seluruh tubuh. Tetapi yang sunatnya bagi lelaki adalah 3 lapis. Dan 3 lapis ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 3 lapis itu seluruh tubuhnya 3 lapis, dicampur dengan 1 serban dan juga dicampur dengan 1 baju. Tetapi ada juga yang berpendapat 3 lapis itu meliputi daripada 1 lapis yang menutupi seluruh tubuh dia, kemudian 1 serbannya dan 1 untuk bajunya. Kenapa lelaki itu tidak menggunakan kain sarung sebagaimana wanita? Karena baju untuk lelaki itu adalah panjang seperti gamis lah. Insya Allah puan-puan, tidak lama lagi kami akan menerangkanlah secara terperinci insya Allah. Yang kedua ini puan-puan adalah kapas ya. Kapas ini mustahak untuk dilaksanakan, mustahak untuk disediakan, karena apabila seseorang meninggal dunia memang banyak kotoran-kotoran yang keluar dari badannya, terutama di bagian kubul dan dubur. Apalagi kalau seandainya si sakit ini menderita sakit dalam lah, jantung begitu, ataupun sakit cancer dan sebagainya, kan dia akan banyak keluar kotoran-kotoran tersebut. Jadi inilah kapas mustahak untuk digunakan. Terutamanya kalau kapas itu sedikit boleh digunakan untuk lapis kubul ataupun duburnya lah. Tetapi kalau kapas itu banyak, maka setiap sendi ini hukumnya sunnah untuk dibuat kapas ataupun disimpan kapas lah insya Allah. Ini kapas. Jadi puan-puan, tuan-tuan, kalau boleh makin banyak kapas disediakan makin baik insya Allah. Ini yang selanjutnya di depan saya nih adalah ini air mawar. Air mawar ini atau air bunga. Tujuan dia adalah untuk memberi wangian kepada air yang disediakan nanti, sama ada air sabun ataupun air mutlak ataupun air kapur barus. Ini kalau puan-puan ada, kalau puan-puan beli package kemudian terbeli nih, maka gunakanlah. Kalau seandainya terlupa sepatunya pada waktu mandi ini disimpan di sini ya. Ini puan-puan, ini di baldi, simpan di baldi ini, dicampur dengan air sabun, tetapi lupa. Misalnya pengurusan jenazah sudah beres, baru ternampak ini air, maka ini boleh juga digunakan untuk menyiram pusara. Ada kan selalu kuburan tuh disiram. Inilah menggunakan air mawar lah. Ini kalau mau gunakan boleh, tapi kalau tidak pun tidak apa. Tapi kalau seandainya sudah terbeli, gunakan karena takutnya mubazir kan. Oke, ini saya sudah samakan. Oke, yang selanjutnya ini sabun puan-puan. Sabunnya apa-apa sabun boleh digunakan, yang penting halal. Maksud dia sabun boleh digunakan ketika kita mandi, ketika kita hidup, dan boleh juga sabun itu digunakan ketika dia sudah menjadi arwah. Jadi artinya apa-apa saja sabun lah. Sabun lak boleh, sabun me boleh, apa-apa sabun. Kalau sabun cair lagi lebih baik
Ini biasanya dulu kan kita apabila ada orang meninggal, inilah kita punya sabun digunakan kan. Ini baunya luar biasa lah. Tapi kalau bagi yang pertama kali menguruskan jenazah, kita rasa macam dah berapa seronok dengan wangian ini sabun. Ini contoh, kita boleh gunakan sabun biasa. Mana-mana saja sabun. Yang penting mayat itu bersih. Karena tujuan sabun itu pun untuk menghilangkan najis, untuk menghilangkan kotoran yang menempel di badan. Ini ya sabun, oke? Ini puan-puan minyak wangi ya. Minyak wangi ini tujuannya untuk memberi wangian ketika mayat diuruskan. Ini biasanya ini disimpan dirinjis, namanya dirinjis kan. Ini di kain kafan. Di kain kafan. Kalau banyak ini macam ini ada 2, ini contoh kan. Jadi setiap lapik tuh kain kafan boleh kita gunakan ini. Tetapi kalau ini cuman sikit dan kecil misalnya yang terbeli itu, maka untuk keseluruhan baru kita simpan. Inilah tujuannya untuk memberi wangian sahaja ya. Selanjutnya adalah air kapur barus ya puan-puan. Kita gunting dulu. Ini kalau beli macam sudah sedia beli package nih. Ini ada. Ini kapur barus. Oke, kapur barus nih. Ini ada 2 jenis kapur barus sekarang. Alhamdulillah teknologi makin canggih. Jadi kapur barus ini pun ada yang sudah berbentuk cair. Kalau yang berbentuk cair, ketika kita menyediakan air untuk air kapur barus tuh kan, maka kita kasih tabur saja, kasih masuk macam contoh begini, kita kasih simpan saja begitu. Tetapi kalau seandainya kapur barus itu yang keras, macam ini kan, maka kita buat macam ini ya puan-puan. Kita kasih hancur, kita kasih tumbuk, kasih tumbuk, oke. Sudah oke semua. Buat begini ya. Sudah begini kita buka. Ini cara menyediakan air kapur barus puan-puan supaya kita paham. Oke, kita buka nih. Oke, sudah ditumbuk tadi kan hancur. Kemudian kita sediakan air 9 gayung karena kita akan menggunakan kanan 3 gayung, kiri 3 gayung, tengah 3 gayung. Itulah orang kampung bilang air 9. Air kapur barus tuh air 9, air yang lasa. Jadi caranya begini, ini sudah ada air 9 gayung, ini contoh. Kemudian kita ambil penyaring santan. Penyaring kelapa, maka ini buka, masuk kasih gini. Maka ini yang sudah hancur dia akan masuk ke sini, maka yang sudah tersisa dia akan buat dulu begini, terus dia kasih masuk dulu begini. Jadi jangan dibuang kasih masuk juga begini. Ini air kapur barus ya. Oke, ini di depan saya ini ada namanya serbuk cendana ya puan-puan. Ini serbuk cendana ini biasa digunakan untuk memberi wangian kepada mayat. Cara menyimpannya macam mana? Setelah kain kafan ini selesai semua, maka ini tabur di atas kain kafan untuk memberi wangian. Kalau seandainya puan-puan tidak menggunakan ini pun tidak apa juga. Ini bukanlah satu perkara yang sunnah hukumnya, tidak. Ini hukumnya harus, maksudnya boleh buat, boleh tidak. Tetapi kalau kapur barus ini memang ada di dalam hadisnya, ini adalah sunnah. Jadi kalau boleh kita gunakan, dan ini sabun. Ini adalah tujuannya untuk kasih bersih. Jadi yang penting di sini puan-puan perlu adalah 3 sahaja. Yang pertama adalah kain kafan, yang kedua adalah kapur barus, yang selanjutnya adalah sabun. Dan ini tambahan-tambahannya. Kapas tambahan, kemudian ini serbuk cendana pun tambahan. Kemudian ini untuk untuk apa? Ini untuk apa? Misalnya kan ini yang untuk telinga tuh, ini apabila nyuci keluar kotoran di hidung, keluar kotoran di telinga kan, macam untuk membersihkan dia akan korek beginilah. Korek begini karena di dalam kan. Tetapi kalau keluarga itu adalah keluarga terdekat, maka kita menggunakan kain saja. Tidak semestinya menggunakan ini, tapi kita akan menggunakan kain sahaja. Oke, selama kita pengurusan jenazah ini, maka kita hukumnya adalah haram menyentuh kemaluan dia, menyentuh kubur dan dubur tu mayat. Jadi kita kena lapik lah. Jadi lapik ini disediakan, kalau sudah beli begini gunakan begini, tapi kalau tiada kita akan buat dengan inilah. Ini ya. Jadi ini kain sarung nih untuk menutup aurat selama pengurusan jenazah.
Kalau boleh ya puan-puan, tuan-tuan di rumah sediakanlah untuk orang bilang menunggu saat-saat akhir ini, sediakan kain sarung untuk orang-orang yang kita sayang, suami kita kah, anak lelaki kita kah, mertua kita kah, kalau masih ada lah kan. Ini standby minimal lah puan-puan 5 lah, standby ya, sediakan 5. Ini untuk kegunaan. Oke, jadi saya rasa itu saja alat-alat yang digunakan sempena pengurusan jenazah. Dan ini puan-puan di rumah ini Yasin, kalau boleh simpan baik-baik ya. Nanti di saat ada masalah keluarga meninggal dunia, kita tercari-cari kan, jadi simpan yang baik-baik. Insya Allah ini banyak manfaat untuk kita semua. Oke, hadirin semua, terima kasih.